Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kita istiqomah, semangat, agar kita bisa senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Karena ilmu merupakan sesuatu yang mulia. Kalau ilmu sesuatu yang mulia, maka sudah seharusnya kita harus istiqomah di atas kemuliaan. Kalau kita menginginkan agar diri kita menjadi hamba yang mulia, maka karena ilmu sesuatu yang mulia, yang namanya sesuatu yang mulia itu tidak gampang untuk didapatkan. Segala sesuatu yang mulia di dunia ini itu tidak mudah untuk diraih. Butuh capek, ada kalanya bosan, karena mulia. Kalau seandainya mencari uang itu sesuatu yang mulia, maka untuk mendapatkan uang butuh capek, butuh bosan. Kalau misalkan memiliki anak yang soleh itu sesuatu yang mulia, maka untuk mendapatkan anak yang soleh butuh capek, butuh bosan. Karena mendidik anak yang soleh, mendidik seorang anak untuk menjadi soleh butuh capek, butuh bosan. Semua hal yang mulia butuh capek, butuh bosan. Ada yang namanya logam mulia, emas, logam mulia, logam yang mulia. Untuk mendapatkan emas butuh perjuangan, taruhannya nyawa. Surga sesuatu yang mulia. Untuk mendapatkan surga maka butuh perjuangan, kadang bosan, kadang capek. Ilmu sesuatu yang mulia, maka untuk hadir ke majelis ilmu butuh perjuangan, melawan rasa kantuk, melawan rasa bosan, melawan rasa malas. Sesuatu yang mulia, maka untuk menjadi seorang hamba yang mulia butuh perjuangan. Karena itu Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, kullu nafisin, setiap yang mulia, setiap yang berharga, yakthurut ta'ab fi tahsiliha, membutuhkan capek, wajib capek dalam meraihnya, wajib capek, wajib lelah untuk mendapatkannya. Kullu nafisin, setiap yang mulia, setiap yang berharga selalu harus capek. Kalau tidak capek maka tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang berharga, tidak akan pernah. Dan di antara hebatnya kemuliaan ilmu itu, Pak, dalam syariat Allah sampai menjadikan hewan buruan yang didapatkan oleh anjing mu'allama, al-kalbul mu'allama, anjing yang terlatih, anjing yang berilmu, itu hewan buruannya menjadi halal dimakan. Sampai seperti itu. Jadi kalau ada anjing yang terlatih, dilepaskan, kemudian dia berburu dan mendapatkan hasil buruan, selama hasil buruan ini tidak dimakan oleh anjing tersebut dan masih hidup, maka hasil buruan ini boleh kita makan. Padahal hukum anjing halal atau haram?
haram hukum anjing. Tapi ketika anjing itu mu'allama, yang berilmu, maka hewan buruannya boleh dimakan. Bahkan anjing pun dia bisa menjadi mulia karena ilmu. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan, tidakkah engkau melihat bagaimana anjing yang berilmu bisa menjadi mulia dibanding anjing yang tidak berilmu? Ini menunjukkan akan kemuliaan ilmu. Bahkan ilmu menjadikan anjing tampil mulia. Lantas bagaimana kalau seorang hamba di dalam dirinya ada ilmu? Maka sudah barang tentu dia menjadi hamba yang mulia. Kalau anjing saja bisa mulia dan hewan buruannya bisa halal, bahkan memelihara anjing yang berilmu itu diperbolehkan dalam syariat, apalagi ilmu itu ada pada seorang manusia, maka akan mengangkat derajatnya. Bahkan para ulama mengatakan ilmu itu bisa mengangkat derajat para budak menjadi derajat para raja. Lah kenapa? Karena raja ketika dia belajar, maka dia akan duduk di bawah dan budaknya akan duduk di atas kalau dia menjadi seorang yang berilmu. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita istiqomah dan semangat untuk mempelajari ilmu. Kita lanjutkan pembahasan kita hadis tentang silaturahim atau silaturahmi. Haddatsana, ini qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsana Ismail ibn Abi Uwais qala, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, dia berkata, haddatsani Sulaimanu ibnu Bilal, telah menceritakan kepada kami kepada aku Sulaiman bin Bilal, an Muawiyah ibni Abi Muzarrid, dari Muawiyah bin Abi Muzarrid, an Sa'id ibni Yasarin, dari Sa'id bin Yasar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat serta salam tercurahkan atas beliau, qala, bersabda, khalaqallahu azza wa jalla khalqa, Allah azza wa jalla menciptakan makhluk. Falamma faragha minhu, tatkala ia selesai menciptakan makhluk, qamatir rahim, maka ar-rahim yakni rahim bangkit. Faqala, lantas Allah mengatakan, mah, apa yang kamu mau? Dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa ketika rahim ini bangkit, maka dia fa'akhadat bihaqqir rahman, dia memegang telapak kaki Allah Azza wa Jal, memegang telapak kaki Allah Azza wa Jal. Lantas Allah mengatakan, mah, apa yang engkau mau? Qalat, lantas rahim mengatakan, hada maqamul aidi bika minal qati'ati, ini adalah tempat berlindung, ini adalah tempat berlindung kepadamu dari orang yang memutuskan silaturahim. Jadi rahim ketika dia memegang telapak kaki Allah Azza wa Jal, dia mengatakan bahwa telapak kaki ini adalah tempat berlindung dari orang-orang yang memutuskan silaturahim. Qala, lantas Allah mengatakan, ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki, tidakkah engkau ridho kalau seandainya aku menyambung orang-orang yang menyambungmu dan aku memutuskan orang-orang yang memutusmu? Maksud menyambung di sini adalah Allah Azza wa Jal menyambung seorang hamba dengan rahmatnya ketika hamba tersebut menyambung silaturahim.
Dan Allah memutuskan seorang hamba, yakni memutuskan rahmatnya ketika hamba tersebut memutuskan Ar-Rahim. Qalat bala ya Rabb. Lantas Ar-Rahim mengatakan, tentu wahai Tuhanku. Qala fadaliki laki. Kemudian Allah mengatakan, yang demikian itu adalah untukmu. Tsumma qala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, Iqra'u in syi'tum. Bacalah firman Allah Ta'ala jika engkau mau. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah seandainya mereka ketika mereka diberi kekuasaan, fahal asaitum, apakah jika kalian berpaling dari jihad maksudnya, in tawallaitum, dan menjadikan kalian berkuasa, an tufsidu fil ardi, kalian akan membuat kerusakan di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kembali memutuskan hubungan rahim. Karena di antara adat jahiliyah itu adalah dahulu memutuskan hubungan kerabat-kerabat. Itu adalah di antara adat jahiliyah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini adalah bahwasannya Allah Azza wa Jalla itu dia berbincang, bercakap-cakap dengan Ar-Rahim. Dan para ulama menjelaskan bahwasannya Ar-Rahim di sini bukan sekedar nama. Ar-Rahim di sini bukan sekedar istilah, bukan sekedar makna. Tapi Ar-Rahim di sini dia berbentuk jism, berbentuk makhluk. Bukan sekedar nama. Sebagian kelompok mengatakan untuk mengingkari takwil, mereka melakukan takwil dengan mengatakan yang dimaksud Ar-Rahim di sini adalah maknanya saja. Tapi Ahlussunnah mengatakan yang dimaksud Ar-Rahim di sini memang benar-benar berbentuk jasad, berbentuk makhluk. Apakah bisa? Bisa. Karena Allah Azza wa Jalla itu mampu membentuk makna menjadi makhluk. Contoh, al-maut, kematian. Kematian nanti di hari kiamat itu Allah rupakan dia dengan bentuk makhluk, yaitu berupa bentuk domba yang dia disembelih antara surga dan neraka. Contoh lain, amal soleh. Amal soleh sekarang hanya sekedar nama saja. Tapi ketika di hari kiamat, maka Allah akan bentuk amal soleh itu menjadi makhluk yang akan ditimbang di mizan untuk menentukan berat atau ringan amal soleh tersebut. Jadi yang dimaksud Rahim di sini bukan sekedar makna, tapi memang betul-betul berupa makhluk dan Allah bercakap-cakap dengan dia. Laisa fi kalamillahi majaz, dan tidak mungkin Allah bercakap dengan sesuatu yang bentuknya tidak jelas atau kiasan. Allahu qadirun ala an yaj'alal ma'ani ajsaman, dan Allah mampu untuk menjadikan makna-makna itu berupa jasad. Sebagaimana Allah menjadikan maut itu jasad kelak di hari kiamat yang akan disembelih antara surga dan neraka untuk menunjukkan siapa yang sudah masuk surga maka tidak ada lagi kematian. Siapa yang masuk neraka maka tidak ada lagi kematian. Mereka kekal di surga dan mereka kekal di neraka. Itu kapan? Setelah semua orang telah diberi syafaat dan telah dikeluarkan dari neraka bagi mereka yang berhak masuk surga. Nah, hadis ini para jamaah memiliki beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah at-ta'kidu ala hurmati qati'atir rahim wal i'radi 'alaiha. Perhatian atas haramnya memutuskan silaturahim dan
wal i'radi anha, dan berpaling dari yang namanya silaturahim. Hal ini berdasarkan hadis yang kita baca tadi, bahwasannya orang yang memutuskan silaturahim itu akan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan akan haramnya memutuskan silaturahim. Bahkan memutuskan silaturahim termasuk al-kabair, yaitu dosa besar, ada ancamannya. Dan hebatnya Al-Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam sahihnya dalam bab man wasala wasalahullah. Barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambung dia. Maksudnya menyambung dengan rahmatnya. Paham sampai sini nggih? Kalau seorang hamba diputuskan hubungannya oleh Allah Azza wa Jal, berarti ini menunjukkan hamba tersebut tidak dirahmati oleh Allah. Kalau tidak dirahmati oleh Allah, maka dia masuk kemana? Ke neraka. Sehingga ini menunjukkan haramnya memutuskan silaturahim dan berpaling dari silaturahim. Kemudian faedah yang kedua, sebaliknya, silaturahim sababu rahmatillahi liibadihi. Silaturahim adalah sebab datangnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Buktinya apa? Buktinya adalah ucapan Allah Azza wa Jalla kepada Rahim, ala tardaina an asilaman wasolaka, tidakkah engkau ridho kalau aku menyambung orang yang menyambungmu? Maksudnya aku merahmati orang yang menyambungmu. Ini menunjukkan bahwa silaturahim merupakan sebab datangnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Wa qati'atuhu sababul fasadi wal ifsad, dan memutuskan silaturahim merupakan sebab kerusakan dan al-ifsad, sama, merupakan sebab kerusakan. Mengapa? Karena di sini jamaah, ketika Allah berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Allah Azza wa Jal menyandingkan orang yang memutuskan silaturahim dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang memutuskan silaturahim itu Allah sifati dia sebagai orang yang merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Mengapa demikian? Kalau kita tadabburi, barangkali wallahu a'lam, ketika orang tidak menyambung hubungan kekerabatan, maka akan terjadi perselisihan, akan terjadi percekcokan antara saudara-saudara satu dengan saudara-saudara lainnya. Dan tentu ini akan menimbulkan suatu kerusakan. Apalagi kalau percekcokan itu didasari dengan fanatisme suku. Maka satu suku akan berperang dengan suku yang lain, sehingga timbul kerusakan. Maka di sini Allah Azza wa Jal menggandengkan orang yang memutuskan silaturahim sebagai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan Allah Azza wa Jal melarang orang untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah Allah memperbaiki bumi tersebut. Kemudian yang ketiga, al-isti'adatu la takunu illa billahi wahda la syarikalah. Bahwasanya isti'adah, meminta perlindungan, itu tidaklah dilakukan kecuali hanya kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya.
Al-isti'adah, memohon perlindungan, itu merupakan bagian dari jenis ibadah jamaah. Meminta perlindungan itu merupakan bagian jenis dari ibadah. Maka ibadah tidak boleh diperuntukkan kecuali Allah Azza wa Jal, kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Sekarang pertanyaannya, apakah semua meminta perlindungan itu harus kepada Allah? Apakah semuanya ketika kita minta perlindungan kepada Allah hanya berlaku kepada semua perkara atau tidak? Apakah kita boleh minta perlindungan kepada makhluk? Apa jawabannya? Kok bisa boleh, Pak? Nah, itu dia. Ya. Jadi yang dimaksud minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal itu adalah meminta perlindungan pada hal-hal yang mana makhluk tidak bisa menolong atau melakukan. Karena ketika dia minta perlindungan kepada Allah pada hal-hal yang tidak bisa makhluk lakukan, tapi dia mengalihkan kepada makhluk, jatuhnya kepada syirik. Karena makhluk tidak memiliki kemampuan. Dan ini hampir sama dengan tawassul atau istighosah, alias minta pertolongan. Ketika salah seorang dari bangsa Kipti itu bangsanya Fir'aun, dia bertengkar dengan Bani Israel, seorang dari Bani Israel. Bani Israel itu bangsanya Musa. Waktu itu Musa masih berada di asuhan Fir'aun, masih berada di dalam kerajaan Fir'aun. Keduanya bertengkar. Mungkin karena kepepet, maka seorang dari Bani Israel ini mengatakan kepada Musa yang Allah abadikan dalam surah Al-Qasas, fastaghatha min syi'atihi ala min aduwi. Lantas golongan dari bangsa Musa itu meminta tolong, fastaghatha, istighosah, meminta tolong kepada Musa untuk melawan musuhnya, yaitu bangsa Kipti tersebut. Lantas Musa pun menolong orang tersebut dengan memukul seorang dari bangsa Kipti yang menyebabkan orang itu meninggal. Karena mukjizat Musa itu adalah ketika dia memukul orang lain, maka sekali pukul orang itu meninggal. Nah, di sini Allah menggunakan lafaz minta pertolongan. Berarti minta pertolongan itu tidak harus kepada Allah. Apabila makhluk itu mampu, maka dia boleh meminta pertolongan kepada makhluk. Dan makhluk itu ada di hadapannya. Itu yang paling penting. Kalau makhluk tidak ada di hadapannya, maka tidak boleh dimintain pertolongan. Nanti masuk kepada syirik. Jadi syaratnya dua. Yang pertama, makhluk itu mampu melakukan. Yang kedua, makhluk itu berada di hadapan orang tersebut, tidak gaib. Maka ini boleh. Kemudian apa yang terjadi? Karena yang terbunuh itu bangsanya Fir'aun, maka Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya untuk mencari Musa. Datanglah orang dari penjuru negeri, wajah amin aqsal Madinah. Datang orang kepada Musa mengatakan, ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, sesungguhnya bala tentara itu sedang berkumpul untuk membunuhmu. Keluarlah engkau dari negeri ini, yaitu apa? Negeri apa? Mesir. Sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat bagimu. Maka itulah awal kali Musa keluar dari Mesir menuju sebuah negeri yang bernama Madian. Dan di sanalah Musa akan menikah dengan putri Syuaib. Syuaib di sini bukan Syuaib sebagai nabi, bukan. Jadi orang lain yang bernama Syuaib. Dan dia menikah di negeri Madian, dan nanti akan dia bawa istrinya kembali ke Mesir sebagai seorang nabi. Jadi Musa keluar dari Mesir dalam keadaan tidak sebagai seorang nabi, tapi sebagai seorang pemuda biasa. Tapi dia akan kembali ke Mesir sebagai seorang nabi. Misinya dua.
yaitu untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan untuk mendakwai Fir'aun. Ketika Musa sudah menikah dengan putri Syuaib, maka Musa meminta izin kepada Syuaib untuk pergi dari Madian. Maka Syuaib memberi bekal kepada Musa makanan dan beberapa ekor kambing, saya lupa. Sampai akhirnya kambing tersebut habis di perjalanan, makanan habis di perjalanan. Di zaman dulu nggak ada manusia, Pak. Manusia belum ramai seperti sekarang. Maka untuk mencari manusia, meminta pertolongan itu susah. Maka Musa alaihissalam dia berhenti di sebuah padang pasir mencari bantuan karena haus dan lapar. Maka dia melihat nyala api di kejauhan sana. Kemudian dia mengatakan, "Inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu ala," itu ya, dan seterusnya. Dia bilang ke istrinya, "Wahai istriku, sesungguhnya aku melihat api." Faqala li ahlihim kuthu, tinggallah, tunggu di sini, aku akan mendatangi api tersebut. Barangkali di sana ada manusia yang bisa kita mintain pertolongan. Ternyata ketika dia mendatangi api tersebut, ternyata api itu berasal dari sebuah lembah yang bernama Muqaddasitua, yaitu lembah suci tua. Dan ternyata api itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Innaka bil wadil muqaddasitua, hei Musa, sesungguhnya engkau berada di sebuah lembah suci tua. Fakhla'na laika, lepaskanlah kedua sendalmu. Ini adalah adab yang diajarkan Allah kepada Musa. Adab berupa melepaskan kedua sendal. Fastami' lima yuha, dan dengarkanlah apa yang aku wahyukan. Nah, ini misinya Musa. Kemudian dia kembali ke Mesir. Fathaba ila fir'auna innahu tagha. Itu kan kata Allah, pergilah engkau ke Fir'aun, dakwai dia karena dia telah melampaui batas. Faqula lahu layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut agar dia ingat dan takut. Nah, tapi Musa takut dengan Fir'aun. Maka Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri, dan seterusnya. Kemudian waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah saudaraku sebagai pembantuku. Maka Allah jadikan Harun sebagai pembantu Musa. Karena keduanya takut, maka Allah mengatakan, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian takut untuk pergi ke Fir'aun. Tetap aja datang ke Fir'aun, jangan takut. Sesungguhnya aku bersama kalian, kata Allah. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Maka dia pun pergi ke Fir'aun. Kedua orang ini langsung mengatakan, fa'arsil ma'iya bani Israel, qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israel. Itu misinya dia. Aku datang kepadamu wahai Fir'aun dengan bukti yang nyata, maka berikanlah Bani Israel kepadaku. Itu misinya Musa alaihissalam. Taib. Jadi kembali ke topik al-isti'adah, itu tidak dilakukan kecuali kepada Allah semata, yakni pada hal-hal yang tidak dimampu oleh makhluk. Bahkan seandainya hal tersebut itu mampu dilakukan makhluk, maka tidak ada masalah jika dia tetap minta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dikisahkan dalam athar para salaf bahwa para salaf itu dia berdoa kepada Allah dalam hal yang terkecil. Bahkan dikatakan, bahkan kalau seandainya tali terompanya pun putus, dia minta sama Allah agar diberikan terompa yang baru. Bahkan dalam masalah garam, apabila mereka para salaf kehabisan garam, mereka minta kepada Allah untuk diberikan garam, dan ini tidak ada masalah. Bahkan ini merupakan bentuk tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah di sini sudah selesai jamaah. Saya tambahi faedah yang lain.
yaitu bahwasannya hadis ini menunjukkan kepada kita anna qati'atar rahim minal ifsadi fil ard wa min asbabi laknatillah, bahwasannya orang yang memutuskan silaturahim itu bagian dari membuat kerusakan di muka bumi dan merupakan sebab datangnya laknat Allah. Mengapa demikian? Karena seperti ini, lanjutan dari ayat ini, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kalau mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan sampai memutuskan silaturahim, maka kata Allah, ulaikal ladina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absaruhum. Mereka itulah, mereka siapa yang dimaksud? Yang berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, maka Allah tulikan pendengaran mereka di hari kiamat nanti, wa a'ma absarahum, dan Allah butakan mata mereka di hari kiamat nanti. Jadi memutuskan silaturahim itu merupakan sebab datangnya laknat Allah Azza wa Jalla. Karena ketika Allah mengatakan ulaika la'anahumullah, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah, itu adalah mereka yang dimaksud orang-orang yang memutuskan silaturahim. Nah, kemudian faedah yang kelima, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya annal jazaa min jinsil amal, bahwasannya balasan itu sesuai dengan amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Siapa yang berbuat baik maka Allah balas kebaikan. Siapa yang berbuat kejelekan sekecil apapun, Allah akan balas kejelekan tersebut. Dan di hadis ini jelas Allah katakan ala tardaina ala tardaina an asilaman wasolaka. Tidakkah engkau ridho aku menyambung orang yang menyambungmu? Berarti siapa yang menyambung akan disambung oleh Allah. Ini menunjukkan balasan sesuai dengan jenis amal. Ingat, jangan pernah menyangka apapun yang kita lakukan sedetik pun tidak Allah balas. Semua yang kita lakukan setiap detiknya, bukan setiap jam, setiap detiknya, detik per detik, itu akan Allah balas. Allah tidak akan membiarkan satu amal pun tidak dibalas. Semua amal akan dibalas oleh Allah detik per detiknya. Makanya di hari kiamat nanti Allah katakan, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kalian, jagalah diri kalian pada hari di mana kalian semua dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian setiap jiwa akan disempurnakan balasannya terhadap apa yang mereka kerjakan, dan mereka sama sekali tidak didolimi sedikit pun. Maka setiap yang kita kerjakan detik per detiknya itu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan terlewat satu amal pun, satu perbuatan pun, bahkan hal yang terbesit dalam hati pun, melainkan Allah akan siapkan balasannya. Makanya setiap yang diniatkan, meskipun cuma terbesit, hanya niat saja, tetap Allah akan balas dia, meskipun hanya niat. Seperti itu. Maka al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kemudian hadis ini yang terakhir, ada pelajaran akidah, bahwasannya hadis ini dalilun ala ifbati sifatil kalamillah, merupakan dalil atas tetapnya sifat kalam bagi Allah. Di hadis ini Allah berbicara, maka Allah memiliki sifat berupa kalam,
yaitu berupa bahwasannya Allah itu berbicara, bercakap-cakap sesuai dengan dohirnya, tidak ditakwil, tidak ditakrif dan yang lainnya. Kama huwa madhabu ahlussunnah wal jamaah, sebagaimana madhab ahlussunnah wal jamaah. Karena di sana ada kelompok-kelompok lain yang mereka menetapkan kalam Allah. Iya, Allah memiliki kalam, tapi kalam Allah ini tidak secara dohir, tidak secara hakikat. Artinya Allah berbicara tapi tidak berbicara secara hakikat, tapi Allah berbicara tanpa huruf dan tanpa suara. Dan ini yang dinamakan dengan kalamun nafsi. Kalam nafsi. Masih ingat yang dijelaskan Ustaz Umar Baladraf ahad kemarin tentang kalam nafsi? Apa kalam nafsi? Kalam hati, kalam jiwa. Artinya Allah berbicara tanpa menggunakan suara, tanpa menggunakan huruf, tidak terdengar. Sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ibarat dari kalam nafsi. Ibarat dari kalam nafsi, maksudnya pengungkapan dari kalam nafsi, bukan kalam Allah sebenarnya, tapi pengungkapan. Dan pengungkapan yang ada dalam Al-Quran itu, kata mereka, itu sebagian mereka mengatakan itu berasal dari Jibril. Sehingga Al-Quran itu yang ngomong adalah Jibril. Karena Allah nggak ngomong. Karena Allah ngomongnya dalam jiwa, nggak terdengar. Sebagian mereka mengatakan ungkapan ini berasal dari Muhammad sendiri. Jadi Nabi yang menyampaikan ucapan Al-Quran ini. Sehingga Al-Quran ini bukan dari kalamullah. Sehingga berpotensi Al-Quran ini adalah makhluk, karena diucapkan oleh Muhammad atau diucapkan oleh Jibril. Adapun kalamullah itu adalah nafsi, tidak terdengar, tidak punya suara, tidak punya huruf, dan tidak punya itu dohir. Maka di sini, jadi masih ingat kemarin, kalau Allah memiliki kalam nafsi, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, lantas suara siapa yang didengar oleh Musa? Gitu kan? Ketika Musa di bukit tua tadi itu, Allah mengatakan fastami' lima yuha. Dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Kalau orang disuruh mendengarkan berarti ada apa? Ada suara. Yang namanya suara punya huruf, punya makna. Kalau misalkan Allah tidak punya suara, tidak punya huruf, lantas siapa yang didengar oleh Musa? Nah, seperti itu. Itu dinamakan dengan kalam nafsi. Kemudian di antara keyakinan mereka, ya, mereka mengatakan bahwasannya kalamullah itu satu kesatuan. Kemudian disampaikan kepada Musa berupa bahasa Ibrani jadi Taurat. Disampaikan kepada Isa pakai bahasa Suryani menjadi Injil. Disampaikan kepada Muhammad dengan bahasa Arab menjadi Al-Quran. Itu semua satu kesatuan. Jadi semua kalamullah itu langsung berupa Injil, langsung berupa Taurat, langsung berupa Al-Quran. Ini juga keliru. Mengapa? Karena kalau kalamullah satu kesatuan, masalahnya Injil, Taurat, Al-Quran itu beda-beda isinya. Beda-beda isinya. Sehingga di sini jamaah, akidah Ahlussunnah adalah Injil itu bagian dari kalamullah, Taurat bagian dari kalamullah, dan Al-Quran itu adalah bagian dari kalamullah. Adapun mereka meyakini bahwa kalamullah semuanya itu sudah langsung diibaratkan menjadi Taurat. Nanti turun kepada Isa menjadi Injil. Jadi berubah-berubah. Nanti muncul turun kepada Muhammad menjadi Al-Quran. Seperti itu. Jadi kalau Musa kalamullahnya berupa Taurat, langsung berupa Taurat. Paham ya? Kalau turun ke Isa kalamullahnya berupa Injil. Kalau turun ke Muhammad kalamullahnya berupa Al-Quran. Nah, kalau ini dikatakan satu kesatuan, maka tidak mungkin. Sebab apa? Sebab isi Injil, isi Taurat dan isi Al-Quran itu berbeda-beda.
Karena kalau satu kesatuan harusnya Taurat, ketika dia dirubah menjadi bahasa Suryani menjadi Injil, maka Injil pun harusnya isinya sama dengan Taurat. Dan Injil kalau dia dirubah ke bahasa Arab, harusnya isinya sama dengan Al-Quran. Tapi nyatanya tidak. Dan kalau seandainya Injil, Taurat, Al-Quran itu merupakan kalamullah, satu kesatuan, maka pertanyaannya adalah, apakah kalamullah itu terbatas atau tidak terbatas? Kalau mereka mengatakan kalamullah terbatas, itu juga tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Qul law kana midadul bahri." Kalau seandainya lautan itu digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahr, maka lautan itu akan kering. Kalau seandainya dalam soal Kahfi, lautan itu diibaratkan tinta untuk menulis, digunakan untuk menulis firman-firman Allah, kalam-kalamullah, maka kata Allah, lanafidal bahr, maka lautan itu akan habis. Walau ji'na bimithlihi madada, bahkan kalau seandainya didatangkan lautan lagi, tentu akan habis lagi. Bahkan dalam surat Luqman dikatakan, sab'atu abakhurin ma nafidat kalimatullah, ma nafidat kalimatullah. Bahkan kalau seandainya 7 lautan dipakai untuk menulis, maka tidak akan mampu menulis semua kalimat-kalimat Allah. Artinya apa? Maka kalamullah yang berupa Al-Quran, Injil dan Taurat itu bukan semua kalamullah, tapi sebagian kalamullah. Sehingga akidah Ahlussunnah dalam hal ini para jamaah, berdasarkan hadis ini, Allah memiliki sifat kalam. Allah berkata, Allah juga bersuara, dan yang namanya suara itu juga mengandung huruf dan makna secara jelas. Sehingga di sini Allah tak memiliki kalam nafsi. Allah berfirman kepada Musa, ngobrol langsung, iya jelas, karena Musa mendengar suara tersebut. Demikian juga ketika Allah berfirman kepada Rasul alaihissalam di malam Isra Mi'raj, itu Allah berkata langsung, berkalam langsung, jelas. Rasul alaihissalam mendengar dengan jelas. Makanya derajat kenabian yang paling tinggi itu adalah derajat di mana ada seorang nabi yang diajak ngomong langsung oleh Allah, dan ini merupakan derajat kenabian yang paling tinggi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul-rasul, kami lebihkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Yang pertama, minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang diajak berbicara oleh Allah. Ini adalah derajat kenabian yang paling tinggi. Jelas Allah mengatakan di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah. Kalau seandainya Allah memiliki kalam nafsi, maka bagaimana Allah mengajak bicara para nabi tersebut? Kalau dikatakan pakai perantara, maka tidak akan ada bedanya antara Musa dengan nabi-nabi yang lain. Tidak ada bedanya derajatnya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Karena di ayat ini jelas Allah meninggikan derajat para rasul, sebagian mereka dan sebagian yang lain. Dan derajat yang paling tinggi yang pertama adalah yang mereka yang diajak ngomong sama Allah. Kalau ngomongnya pakai perantara, berarti derajatnya sama saja nanti. Tidak ada bedanya Musa dengan nabi-nabi yang lain yang pakai wahyu, nggak ada bedanya. Karena sama-sama pakai perantara. Justru yang membedakan derajat mereka di sini adalah karena Musa diajak ngomong langsung sama Allah, sedangkan nabi-nabi yang lain itu pakai perantara. Itu yang menyebabkan ada perbedaan derajat seperti itu. Dan justru kenapa kok Rasul alaihissalam derajatnya lebih tinggi dibanding nabi-nabi yang lain? Karena Allah mengajak berbicara Rasul alaihissalam, sedangkan nabi-nabi yang lain itu melalui perantara wahyu. Maka di sini jelas ijma ulama salaf mengatakan bahwasanya Al-Quran atau Allah itu memang berkalam, berucap, bersuara, memiliki huruf,
memiliki suara secara hakikatnya tanpa ditanyakan kaifiyah, dan suara Allah Azza wa Jal berbeda dengan suara makhluk. Maka Allah Azza wa Jal benar-benar berbicara kepada Musa, dan Allah Azza wa Jal benar-benar berbicara kepada Rasul alaihissalam, dan Allah benar-benar berbicara kepada Adam alaihissalam dalam surat Al-Baqarah. Dan Musa, Muhammad dan Adam meskipun sama-sama diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jal, tapi yang dijuluki dengan kalimullah itu hanya Musa. Kenapa, Pak? Hah? Rasul Muhammad juga berbicara langsung dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Kemudian Nabi Adam juga berbicara langsung dengan Allah. Tapi kenapa yang dijuluki kalimullah itu hanya Musa saja? Apa? Tidak. Allah tidak bisa menampakkan dirinya di bumi. Ingat ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi arini apa? Rabbi arini andur ilaik. Itu kan? Ya Allah, aku ingin melihat engkau ya Allah. Kemudian Allah mengatakan fandur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, kamu akan lihat aku. Falamma tajalla, tatkala Allah bertajalli, baru mau turun, baru mau menampakkan, ja'alahu dakka. Gunungnya hancur. Oh, namanya gunung hancur, Pak, meledak. Mungkin lebih keras daripada gunung meletus, ya kan? Hancur lebur gitu kan? Fasoiko, lantas Musa pun pingsan. Allah nggak bisa menampakkan dirinya di muka bumi. Bahkan ketika Isra Mi'raj, para ulama mengatakan Rasul tidak melihat Allah karena terhalang oleh hijab. Karena akidah Ahlussunnah mengatakan Allah hanya bisa dilihat kapan? Di hari kiamat. Seperti itu. Jawabannya adalah karena ketika Allah mengajak berbicara Musa, itu dalam keadaan Musa sebagai bashar, sebagai manusia di dunia manusia. Yang mana pada waktu itu tidak semua manusia bisa berbicara langsung dengan Allah. Adapun Rasul alaihissalam dan Adam alaihissalam itu diajak berbicara oleh Allah ketika mereka keluar dari dunia manusia. Rasul diangkat di atas langit, baru diajak ngomong sama Allah. Adam di surga diajak ngomong sama Allah. Itulah kenapa Musa dijuluki kalamullah atau kalimullah, bukan kalamullah ya. Kepleset lidah nanti saya ini. Dijuluki kalimullah, yaitu orang yang diajak berbicara oleh Allah, maksudnya di dunia. Karena pada waktu itu posisi dia adalah sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa, beda dengan Rasul Muhammad, dia diajak ngomong oleh Allah dalam keadaan dia menjadi seorang Rasul. Demikian juga dengan Adam. Adapun Musa, Allah ajak bicara dia dalam keadaan dia sebagai manusia biasa, tidak memiliki kemampuan khusus. Itulah kenapa Musa dinamakan kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima, kata Allah. Dan Allah berfirman kepada Musa dengan secara hakikat, takliman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi ingat kenapa Allah dinamakan kalimullah? Karena Allah berbincang dengan Musa dalam keadaan Musa sebagai manusia biasa dan di dunia manusia, di saat manusia lain tidak bisa berbincang dengan Allah Jalla wa ala. Barakallahu fiik. Ada yang mau ditanyakan? Fadhil. Assalamualaikum. Jadi Ustaz mengatakan tentang Allah akan memutus atau memisahkan bagi muslim yang memutuskan silaturahmi. Yang saya tanyakan, apakah rahmat itu akan terputus selamanya selama manusia itu tidak menyambung tali silaturahmi? Terus yang kedua, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi.
muslim yang melakukan ibadah yang benar-benar, tetapi salah satunya memutus tali silaturahmi, akan sia-sia ibadahnya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Yang pertama, apakah rahmatnya akan terputus selamanya? Hadisnya mengatakan an asila man wasolaka. Ini syarat. Syarat untuk Allah sambung rahmatnya, Allah sambung orang tersebut ketika dia menyambung silaturahim. Ini syarat. Maka ketika dia memenuhi syaratnya, Allah akan sambung dia. Ketika dia tidak memenuhi syaratnya, maka Allah tidak sambung dia. Dari sini menunjukkan bahwasannya rahmat ini tidak terputus selamanya. Kapanpun dia memenuhi syarat, maka Allah akan rahmati dia. Kapanpun dia tidak memenuhi syarat, maka Allah tidak akan sambung dia. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah dia bisa masuk neraka, begitu kan? Padahal dia melakukan semua ibadah-ibadah yang ada. Pada dasarnya masuk neraka, masuk surga itu adalah hak Allah Azza wa Jalla, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa menentukan dan kita tidak bisa merasa diri kita masuk neraka, tidak bisa. Tidak bisa juga merasa dengan ibadah ini kita akan masuk surga, tidak bisa. Kita tidak tahu. Maka karena kita tidak tahu, maka kita melakukan semua amalan yang bisa menghantarkan ke surga. Kenapa? Karena kita tidak tahu amal mana yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga. Dan kita menjauhkan diri dari amal-amalan yang menuju neraka. Kenapa? Karena kita tidak tahu amal mana yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Bisa jadi kita melakukan satu amalan yang menjurus ke neraka, tapi gara-gara itu kita masuk ke neraka. Padahal cuma satu amalan saja. Ingat, Ibnu Qayyim pernah mengatakan, tidakkah engkau melihat bagaimana seorang ahli ibadah dia masuk neraka hanya karena dia menyakiti tetangganya? Ya. Dan tidakkah engkau melihat bagaimana seorang wanita pelacur yang dia masuk surga hanya karena dia memberi minum seekor anjing? Satu amalan kecil dia masuk surga. Satu amalan saja kejelekan dia bisa masuk neraka. Kita tidak tahu. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi semua amalan yang menuju neraka dan melakukan semua amalan yang menuju surga. Karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah sehingga kita masuk surga, dan amalan mana yang justru kita lakukan membuat kita masuk neraka. Maka bisa saja seseorang sudah melakukan banyak sekali amal ibadah, tapi dia tidak melakukan satu amalan, yaitu silaturahim. Dia memutuskan silaturahim. Bisa jadi dengan amalan tersebut Allah buat dia masuk ke dalam neraka. Bisa jadi. Bahkan bukankah Allah mengatakan juga bahwasanya ada seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, yang dia mengucapkan satu ucapan saja, dan dia tidak menaruh kepedulian terhadap ucapan tersebut. Dia acuh dan ucapan tersebut, tapi justru ucapan ini membuat dia masuk ke dalam neraka. Padahal satu ucapan saja. Nah, kita nggak tahu seperti itu, ya kan? Makanya bisa jadi Allah buat orang yang memutuskan silaturahim itu masuk ke dalam neraka meskipun dia melakukan banyak sekali amal ibadah. Wallahu a'lam. Kalau kita telusuri, mungkin sebabnya adalah dia merusak hubungan dia dengan manusia. Hubungan dia dengan Allah mungkin baik, tapi hubungan dia dengan manusia itu jelek karena dia memutuskan silaturahim. Dan ini terkait dengan akhlak. Dan Rasul mengatakan, amal yang paling terberat di timbangan di hari kiamat itu adalah akhlak. Bukan sholat, bukan puasa. Amal, semua amal yang kalau ditimbang itu paling berat amal itu, kata Rasul, yaitu akhlak, husnul khuluq. Berarti ketika dia memutuskan silaturahim, dia menghilangkan akhlak ini. Berarti timbangannya nggak akan ada pemberat. Kalau akhlak ditimbang itu bisa berat,
maka kalau akhlak itu jelek, ditimbang di timbangan yang jelek, maka dia akan menjadi pemberat. Paham nggih? Sebagaimana akhlak yang baik ditimbang di timbangan yang baik menjadi pemberat dan yang paling berat, maka demikian juga dia ketika menjadi akhlak yang jelek ditimbang di timbangan yang jelek, maka dia akan membuat berat dan menjadi dosa yang paling berat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bisa jadi kita tidak tahu. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi semuanya dan melakukan semua amalan yang menuju surga. Dan ini semua tentu atas usaha kita. Maksudnya berusaha semaksimal mungkin. Kita hanya diwajibkan oleh Allah berusaha. Adapun hasil akhirnya itu adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Faham? Wallahu ta'ala. Monggo. Siapa dulu? Boleh. Ya, tidak apa. Sabar ya Syekh. Anda bisa WA sama saya. Yang saya tanyakan di sini mengenai pernikahan Ustaz. Dalam sebuah hadis ini an-nikahu sunnah. Artinya nikah itu adalah perbuatan dan siapa yang dan bersuka dan perbuatan Nabi maka berdoa. Pertanyaannya begini, ada seseorang baik laki maupun perempuan dia tidak mau menikah sampai akhir hayat. Pertanyaannya, apakah dia bisa masuk surga karena dia tidak menikah? Sekian, terima kasih. Nah, di dalam fikih hukum nikah bermacam-macam. Ya, dalam fikih hukum nikah bermacam-macam. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Wajib itu ketika dia sudah memang mampu menikah tapi dia tidak menikah, atau dia sudah tidak bisa menahan syahwatnya, maka hukum nikah bagi dia itu wajib. Kalau sunnah adalah ketika dia masih mampu menahan syahwatnya, maka bagi dia sunnah. Mau menikah silakan, mau menunda-nunda juga silakan. Apalagi kalau dia sibuk dengan ilmu. Para ulama dahulu, banyak di antara para ulama yang tidak menikah sampai akhir hayatnya. Bukan karena dia membenci sunnah, bukan. Tapi karena tidak sempat untuk menikah, sibuk belajar. Bahkan di antara mereka seperti kalau tidak salah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, itu dia menikah ketika umur 60 tahun. Ketika dia selesai belajar keliling dunia mencari hadis, dia pulang ke negerinya umur 60 tahun kalau nggak salah, kemudian dia baru menikah. Karena bagi para ulama salaf dahulu, sebagian mereka menikah itu mengacaukan belajar. Menikah itu akan mengacaukan belajar, tidak bisa fokus. Karena orang yang belajar itu butuh fokus. Ketika dia menikah, maka otaknya nyabang. Dia harus memikirkan nafkah, harus memikirkan bagaimana anaknya dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa fokus belajar. Sedangkan adatnya para ulama dahulu itu ketika belajar mereka keliling. Mereka keliling. Makanya Imam Bukhari tidak punya istri, Imam Nawawi tidak punya istri, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak punya istri, Ibnu Qayyim tidak punya istri, Imam Syafi'i tidak punya istri. Banyak para ulama yang tidak punya istri, bukan karena benci. Maka kita lihat di sini, dia tidak menikah karena apa? Kalau dia tidak menikah karena mungkin dia cacat, atau mungkin dia mengalami tidak bisa bersyahwat, misalkan lemah syahwat, maka bagi dia menikah tidak wajib. Seperti itu. Maka kita harus lihat dulu apa sebab dia tidak menikah, syar'i atau tidak syar'i. Karena pada asalnya membujang itu hukumnya tidak boleh dalam Islam. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Maksudnya sebabnya apa? Karena sebagian ulama dahulu itu juga bujang.
Makanya sampai ada kitab Al-Ulama Ul-Uzzab, para ulama yang bujangan, nggak nikah sampai meninggal, karena fokus belajar. Kalau alasannya saya nggak menikah Ustaz karena fokus belajar, loh para imam dahulu belajarnya seperti ini, antum belajarnya seperti apa? Nah gitu. Terus yang kedua, ketika dia tidak menikah, kita tanyakan kepada dia, apakah dia aman dari namanya syahwat? Kalau dia mengatakan aman dari namanya syahwat, tidak mungkin. Di zaman sekarang syahwat merajalela. Mau kemanapun lihat syahwat. Hadap depan ada paha, hadap bawah pun ada paha juga. Hadap kanan paha lagi, hadap kiri paha lagi, semuanya paha. Terus gimana? Istighfar. Astagfirullah, ya Allah, saya lihat paha, ya Allah. Gak bisa lepas dari namanya syahwat. Nah, kita lihat dulu. Tapi kalau dia membenci menikah, maka bisa masuk ke dalam hadis man raghiba sunnati. Barang siapa yang benci sunnahku. Karena datang orang kepada Rasulullah SAW, 3 orang. Saya lupa hadisnya. Yang pertama, ya Rasulullah, aku puasa terus tidak berbuka. Yang kedua mengatakan, ya Rasulullah, aku akan membujang terus, aku nggak akan menikah, sibuk ibadah. Dan yang ketiga, saya lupa mengatakan apa. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku seorang nabi, aku puasa, aku juga berbuka, dan aku juga menikah. Man raghiba sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan bagian dari aku. Jadi dianjurkan untuk menikah, tapi dilihat dulu apa sebab dia tidak menikah. Kalau misalkan dia mandul, nggak wajib bagi dia menikah, orang dia mandul, ya kan? Seperti itu. Paham ya Pak? Jadi kita harus tahu dulu apa sebab dia tidak menikah. Kalau dia nggak menikah karena benci, maka dia termasuk dalam hadis man raghiba sunnati. Seperti itu. Tadi alasan dia harus syar'i dulu. Kalau dia masih mondok, nggak menikah, ya wajar, dia fokus ke ilmu. Mungkin dia menikah umur 30 atau umur 40. Ya itu nggak masalah, menunda menikah. Selama dia masih bisa menjaga syahwatnya. Tapi kalau dia nggak bisa menjaga syahwatnya, maka dia wajib untuk menikah. Karena tujuan menikah salah satunya adalah untuk menjaga syahwat. Sebab Rasul mengatakan, barang siapa yang tidak mampu menikah, dan syahwatnya sudah menggebu-gebu, maka hendaklah dia puasa. Nah, salah satu tujuan menikah itu meredam syahwat. Seperti itu. Paham? Nah, wallahu a'lam. Terakhir. Antum WA saja kalau itu. Terima kasih Ustaz. Penjelasan Ustaz tadi memberi pemahaman saya tentang doa yang selama ini saya baca, Allahumma inni as'aluka jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amalin. Nah, ternyata penjelasannya seperti itu. Barakallahu fiik. Pertanyaan saya, ini masalah tentang silaturahim. Yang dimaksud silaturahmi itu adalah kita menyambung kekerabatan yang ada hubungan darah dengan kita. Adapun yang dinamakan ukhuwah Islamiyah itu kita menyambung ukhuwah dengan saudara muslim. Pertanyaan saya, apakah batasannya antara silaturahmi itu dengan ukhuwah? Jadi mana-mana yang dimaksud dengan silaturahmi sehingga kita bisa betul-betul menyambung tali silaturahmi itu. Yang jelas seperti pada ibu bapak itu kan jelas silaturahmi. Terus pada siapa dan untuk yang tua itu yang seperti apa? Begitu Ustaz. nah, jazakumullah khairan. Para ulama menjelaskan bahwa silaturahim itu bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Silaturahim yang bermakna umum itu adalah as-silatu fid din, yaitu silaturahim dalam hal agama. Maka menyambung hubungan kekerabatan, menyambung hubungan silaturahim, menjalin hubungan baik dengan semua orang yang satu agama, itu masuk ke dalam definisi silaturahim secara umum. Adapun silaturahim secara khusus itu adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang punya hubungan nasab dengan kita. Ini silaturahim secara khusus.
Dan adapun di hadis-hadis yang ada, itu para ulama mengatakan yang dimaksud di hadis-hadis yang ada itu adalah mutlak, baik umum maupun khusus. Maka setiap orang muslim yang kita kenal dengan dia, kita jalin hubungan ke dia, kita kunjungi dia. Dan setiap orang yang punya nasab dengan kita, kita juga jalin hubungan dia dan kunjungi dia. Adapun masalah ukhuwah, masalah ini hanyalah perbedaan istilah saja. Adapun prakteknya sama saja, yaitu berbuat baik kepada mereka, memberi hadiah kepada mereka, membantu mereka, menolong mereka, beramal ma'ruf nahi munkar dengan mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa silaturahim di sini hanya khusus berlaku bagi orang-orang yang non mahram saja. Maka ini tidak betul. Mengapa? Karena nanti ketika sudah menikah maka non mahramnya hilang jadi mahram. Berarti nggak ada lagi silaturahim dong berarti. Maka yang dimaksud di sini adalah silaturahim secara mutlak. Berarti bisa kita katakan bahwasanya ukhuwah secara umum, ukhuwah secara khusus. Menjalin ukhuwah dengan orang-orang kaum muslimin secara umum dan menjalin ukhuwah dengan orang-orang muslim yang punya hubungan nasab dengan kita. Seperti itu. Jadi ini hanya istilah kata saja. Yang menjadi inti adalah silaturahim secara umum, yaitu di dalam agama yang mana Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, semua orang beriman itu adalah saudara. Silaturahim itu menyambung saudara kan? Ada saudara khusus, saudara secara umum. Saudara secara khusus yang punya hubungan nasab dengan kita, yang punya hubungan darah dengan kita. Saudara secara umum yaitu yang punya hubungan satu iman dengan kita. Kita bersaudara bukan saudara dengan nasab, tapi kita dijadikan saudara dengan ikatan iman. Maka yang dijalin semuanya, baik yang umum maupun yang khusus. Tapi adapun yang khusus, maka di sana ada tingkatan-tingkatannya. Yang ketika Rasul mengatakan fal aqrab wal aqrab, yang terdekat kemudian yang terdekat. Maka kata para ulama, setiap orang yang paling dekat hubungannya denganmu, ini yang paling afdol. Maka dimulai dari ibu, bapak, kakek, nenek, cucu, om, tante, anak-anak tante, anak-anak bibi, dan seterusnya. Setiap yang paling dekat denganmu itu adalah yang paling afdol. Ini kalau secara khusus. Jadi nggak ada beda. Kita sambung semuanya. Terutama yang kita kenal. Wallahu ta'ala. Bisa dipahami Pak? Atau ada muskilah? Tidak ada. Nah. Sudah Ustaz Furqan. Kita kapan-kapan lagi biidznillah. Kasihan kita sudah siang sekali. Nah, semoga bermanfaat para jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.